Lalu siapa kedua polisi yang kemarin datang ke rumah Bang Topan untuk menceritakan kronologinya? Monggo ditebak. Setelah kepergian mendadak Nona Elin, tidak ada yang tahu kemana perginya. Keberadaannya seperti ditelan bumi. Semuanya berubah ketika pihak kepolisian datang ke rumah Bang Topan, memberitahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, dan mengungkap bahwa Dewi adalah Nona Elin yang mengubah wajahnya. Kematian Pak Jalil memunculkan keganjilan. Arwahnya mulai menampakkan diri. Pak Rungkat. Dengan wajah sendu dan suara bergetar, arwah itu memohon bantuan. Ia tak tenang sebelum dendamnya terbalaskan. Dhot, Kona, Robi, dan Peot, anggota geng 4G, mulai mengalami kejadian supranatural. Suara Pak Jalil bergema dalam mimpi dan bayangan mereka. Sang arwah terus berbisik, mengungkap satu nama, Elin. Ia menyebut bahwa Elinlah yang meracuninya. Akhirnya Bang Topan tahu siapa Dewi sebenarnya. Setelah penyelidikan mendalam, terungkap bahwa Dewi, wanita yang selama ini menjadi istrinya, adalah Nona Elin yang selama ini menghilang. Identitasnya selama ini palsu. Dengan bantuan informasi polisi, Bang Topan dan geng 4G bergerak cepat. Mereka menelusuri jejak Elin yang kini tengah berusaha kabur. Tensi semakin tinggi, dan waktu sangat sempit. Di detik-detik terakhir sebelum pesawat lepas landas, polisi berhasil menangkap Elin di bandara. Ia tak sempat melarikan diri. Segala identitas palsu terbongkar. Elin, yang pernah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang manis, kini terbukti sebagai pembunuh licik. Bang Topan dan geng 4G dipanggil ke kantor polisi. Di ruang tahanan, mereka bertemu langsung dengan Elin. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Wajahnya tak lagi menyimpan kebohongan. Di hadapan mereka semua, Elin akhirnya mengakui perbuatannya. Nona Elin resmi dijebloskan ke penjara. Arwah Pak Jalil pun akhirnya menghilang dengan tenang, meninggalkan dunia ini tanpa beban. Topan kembali ke kehidupan mereka, membawa luka, pelajaran, dan kelegaan bahwa keadilan telah ditegakkan. Meskipun Nona Elin telah dijebloskan ke penjara, suasana di tahanan mulai mencekam. Narapidana lain dan petugas mulai melaporkan kejadian aneh. Suara tangisan di malam hari, bau bunga melati menyengat, dan bayangan wanita berbaju putih melayang di lorong. Ia masih bergentayangan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengawasi. Elin yang kini tak bisa melarikan diri dari kenyataan, mulai kehilangan akal. Ia sering berteriak di sel, mengaku dihantui oleh bayangan pria tua yang memandangnya dengan tatapan marah. Ia mengaku menyesal, tapi merasa sesuatu yang lebih mengerikan akan datang menjemputnya. Dhot mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, arwah Pak Jalil duduk termenung di bangku taman, menyuruh 4G untuk menjaga Bang Topan. Bahaya belum selesai, katanya. 4G pun berkumpul kembali. Mereka menyadari ada sesuatu yang belum selesai. Seseorang yang bekerja bersama Elin masih bebas di luar sana. Pak Rungkat menemukan surat wasiat lama milik Pak Jalil. Di dalamnya tercantum nama seseorang tak dikenal, R.A. Satriawan. Ia adalah mitra bisnis lama Pak Jalil, dan ternyata memiliki peran besar dalam jaringan yang membantu Elin kabur dan memalsukan identitas. Elin bukan bekerja sendiri. Bang Topan, dengan dukungan 4G dan petunjuk dari Pak Rungkat, mulai menyelidiki sosok R.A. Satriawan. Jejaknya mengarah ke sebuah vila di daerah pegunungan yang selalu tertutup kabut. Tapi kali ini, mereka tahu, bukan hanya manusia yang harus dihadapi. Dunia gaib pun mulai menunjukkan amarahnya. Bang Topan dan geng 4G menelusuri petunjuk ke sebuah vila tua di pegunungan. Kabut tebal menyelimuti tempat itu hampir sepanjang hari, dan warga sekitar menyebutnya rumah bisik-bisik. Konon, tempat itu angker sejak dulu, dan kabarnya sering terdengar suara percakapan orang-orang yang sudah mati. Setibanya di sana, suasana mencekam langsung terasa.
Mereka menemukan catatan tua, foto-foto hitam putih, dan surat transaksi rahasia antara Pak Jalil dan Era Satriawan. Namun yang paling mengejutkan, mereka menemukan buku catatan milik Elin, berisi daftar nama orang yang pernah bekerja sama dengannya, dan beberapa nama sudah dicoret. Satu nama yang tersisa, Satriawan. Di tengah malam, saat mereka menyelidiki ruangan bawah tanah, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Sosok pria parubaya muncul dari kegelapan, Era Satriawan. Dengan tenang, ia mengaku bahwa Elin memang bagian dari jaringannya yang mengurus pemalsuan identitas dan penghilangan orang. Namun ia bersikeras, racun yang membunuh Pak Jalil bukan rencananya. Elin bertindak sendiri. Saat Forji hendak membawa Satriawan keluar, mereka disergap. Ternyata, Peot, salah satu anggota. Forji, Peot mengaku terpaksa karena diancam akan dibunuh jika menolak. Bang Topan merasa dikhianati. Tapi situasi tak memberi ruang untuk emosi. Mereka harus bertahan hidup. Pertarungan terjadi di tengah villa yang mulai terbakar karena ledakan kecil yang dipicu oleh Satriawan. Dalam kekacauan itu, arwah Pak Jalil muncul sekali lagi. Tapi kali ini, bukan hanya dirinya, arwah korban lain dari jaringan Satriawan juga ikut hadir. Mereka menutup jalan. Keluar Satriawan, memaksa pria itu mengakui semuanya sebelum akhirnya tewas terjebak dalam kobaran api. Polisi datang menyusul berkat pelacakan dari ponsel Kona. Peot ditangkap dan mengaku semuanya. Satriawan dinyatakan tewas di lokasi. Bang Topan dan Forji selamat, meski terluka dan kehilangan kepercayaan pada salah satu sahabat mereka. Sudah cukup, katanya. Kebenaran telah ditegakkan. Namun saat semua tampak selesai, Dewi alias Elin, yang kini berada di rumah sakit jiwa setelah mengalami gangguan kejiwaan parah, mulai menggambar simbol aneh di dinding selnya. 19 simbol dari kegelapan di rumah sakit jiwa. Nona Elin tampak tenang dari luar. Namun para perawat resah. Dinding selnya dipenuhi coretan aneh, lingkaran-lingkaran, dengan pola simbol kuno, bahasa yang tidak dikenali, dan gambar sosok berjubah hitam tanpa wajah. Psikiater rumah sakit menduga itu halusinasi. Namun Pak Rungkat punya pandangan lain. Ia yang pernah belajar ilmu kebatinan dan tulisan kuno, mengenali beberapa simbol itu sebagai segel pemanggilan makhluk dari alam antara, tempat di mana roh-roh penasaran disimpan sebelum dilahirkan kembali atau dihukum abadi. Mulai diganggu mimpi buruk, sosok Elin berdiri di dalam lingkaran api, dikelilingi suara-suara keras yang mengutuk dan tertawa. Dalam mimpi itu, Elin mengangkat tangannya, lalu terdengar bisikan. Ini baru awalnya, Topan. Mereka akan datang mencarimu. Bangun dengan keringat dingin, Topan merasa ini bukan sekadar mimpi. Ia mendatangi Pak Rungkat yang mengonfirmasi. Elin mungkin telah membuka semacam gerbang roh atau segel kutukan. Dan gerbang itu belum tertutup. Forji yang tersisa, Dhot, Kona, Robi, mereka melakukan perjalanan ke kampung halaman Pak Jalil. Tempat leluhurnya dahulu pernah menjadi penjaga segel kuno. Di sana, mereka bertemu Mak Resmi, dukun tua yang menyimpan buku warisan keluarga Jalil. Mak Resmi memperingatkan, segel yang digambar Elin itu milik Sundul Angin, roh jahat yang bisa memanipulasi jiwa manusia, mempermainkan arwah, dan menciptakan ilusi waktu. Jika benar gerbang telah terbuka, maka dunia akan terganggu oleh roh-roh tak seharusnya kembali. Saat mereka kembali ke rumah sakit jiwa, Elin telah menghilang. CCTV memperlihatkan kejadian tak masuk akal. Pintu selnya terbuka sendiri. Lampu padam, lalu sesosok kabut hitam menyelubungi tubuh Elin,